Maka kita disuruh dulu mensucikan. Ya Allah, Engkau ini maha suci, tidak ada kekuranganmu. Kalau pujian saya kepadamu ini kurang, saya terlebih dahulu mohon maaf. Saya itu mengakui bahwa kamu maha suci. Jelas itu? Itu Nabi sering membaca subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau, kami tidak bisa memujimu sesuai dengan kebesaranmu. Maka pujian bagimu adalah sesuai dengan apa yang kamu pujikan dirimu terhadap. Nah, ini tadi Nabi pun disuruh fasabbih, sucikan dulu, baru puji Tuhan. Wastaghfirhu. Nah, ini disuruh istighfar Nabi. Apa Nabi ada dosa? Tidak ada dosa. Oke, bagus. Bisa jadi ada terbetik di hati Nabi. Sebenarnya bukan dosa, terbetik di hati Nabi. Ya Allah, lamanya saya berjuang nunggu ini kemenangan, kok lambat datang. Bisa tidak itu? Sebagai manusia bisa ya? Hei, mohon ampun. Satu. Bisa jadi juga waktu menang itu, orang kalau menang ada ndak sedikit. Kalau orang sombong dia udah ini. Nabi waktu menang itu merunduk kepalanya. Tetapi boleh jadi tidak, sewaktu menang itu ada sedikit rasa bangga. Kalau kita sedikit rasa bangga nggak apa-apa, mau bangga pun tidak apa-apa. Tapi ini manusia agung, kamu tidak boleh bangga walaupun sedikit, karena kemenangan yang engkau peroleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada terbetik dalam hatimu sedikit rasa bangga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Itu antara lain makna wastaghfirhu. Nah, kita mau lihat apa sih artinya istighfar itu. Istighfar itu memohon agar Allah menutupi. Istighfar terambil dari ghafara, menutupi. Itu Imam Ghazali ada berkata, yang ditutupi Tuhan itu banyak. Yang ditutupi Tuhan pertama isi dalam kita, isi perut kita ini siapa yang tutup itu? Kalau kelihatan ini, oh, lari orang-orang nggak mau lihat. Ya, itu yang pertama. Yang ditutupi Tuhan niat busuk kita. Ya enggak? Aduh, saya sebenarnya benci pada saudara, tapi ditutupi. Yang ditutupi Tuhan lagi dosa-dosa kita. Banyak orang yang korupsi nggak ketahuan. Itu dosa-dosa kita ditutupi Tuhan. Nah, itu istighfar. Tentunya hal-hal semacam ini bagi Nabi Muhammad, kita tidak mau berkata bahwa beliau punya dosa, tetapi boleh jadi ada hal-hal yang kurang wajar ditinjau dari sisi kedudukan beliau sebagai manusia yang mulia. Astaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini ada lagi. Mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Tawwaba itu apa artinya? Tawwaba terambil dari kata taba, kembali. Ya kan? Allah itu suka kembali. Ulama banyak berkata tawwaba artinya berulang-ulang memberi taubat. Sebenarnya kalau dari segi bahasa, tawwaba itu artinya kembali. Manusia tadinya berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau dia berdosa, dia jauh, Tuhan menjauh juga. Kalau manusia ini tobat, sadar, dia kembali ke posisi semula. Tuhan juga kembali ke posisi semula. Jadi Tuhan itu tawwab, suka kembali. Itu isyarat bahwa kamu akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan kembali kepadamu. Ya, kamu akan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan kembali lebih dekat lagi kepadamu. Itu sebabnya dikatakan tawwaba. Ada lagi yang berkata, kata ini tidak menggunakan kata ghafara tapi tawwaba untuk mengisyaratkan bahwa Nabi itu tidak ada dosanya. Karena kalau dia ada dosanya, kalau ada yang buruk dari dia,
itu ditutupi Tuhan. Ini tidak perlu ditutupi Tuhan. Karena itu dia tidak katakan innahu kana ghaffara. Dia katakan innahu kana tawwaba.